Ini gedung puskesmasnya Belanda. Kita unboxing guys. Kalau orang-orang unboxing tas mewah, aku unboxing alat spiral. Ya. Kalau anak masih remaja dikasih pil KB guys. Asyik ikut mama kerja ya nak. Ya. Ini truk buat silau neng. Ada restoran nih guys, restoran Indonesia, Chinese Indonesia gitu. Oh ya, nggak nak silau nak. Hey guys, welcome back to my channel with me Nanda. So buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong ya guys, tolong di subscribe dulu biar aku makin semangat bikin vlognya, biar aku makin rajin uploadnya. Guys, ini aku lagi di jalan, jadi sebenarnya ini tuh aku lagi kerja guys, jemputin anak tetangga pulang sekolah. Ini aku jemput yang kedua kalinya, karena kalau hari Jumat, sekarang kan hari Jumat ya. Kalau hari Jumat itu aku jemputnya 2 kali, jam 12:30 sama jam 12:30. Karena yang kecil yang umur 7 tahun pulang sekolahnya 12:30. Yang kedua sama ketiga itu jam 2:30 gitu guys. Jadi aku jalan kaki bolak-balik dari rumah ke sekolah, dari sekolahnya ke rumahnya mereka, dari rumah mereka ke ya, dari rumah mereka ke sekolah lagi, terus ke rumah mereka lagi, terus abis itu baru main ketika mereka semua udah pulang. By the way, di vlog ini aku mau ngomongin tentang alat kontrasepsi di Belanda guys. Dan kebetulan nih, aku lagi lewatin apoteknya ya. Ini tuh apotek di Belanda. Apotek ini, nah ini gedung apotek tuh sama kayak puskesmas juga. Kayak puskesmas juga. Terus ada praktek bidan, dokter umum, fisioterapi gitu guys. Jadi lengkap di satu gedung ini. Tadi aku udah ambil alat kontrasepsinya. Jadi kalau di Belanda itu guys, ini kok nggak enak ya anginnya, nanti aku berhenti dulu ya guys. Tapi aku mau ngasih liatin ini gedung puskesmasnya Belanda di deket rumah aku guys gitu. Nah guys, aku udah sampai di situ tuh gedung sekolah, tempat si anak-anak itu sekolah. Tapi aku masih punya kayak 10-15 menitan lagi sebelum mereka keluar kelas. Jadi aku mau duduk dulu di bangku taman. Itu ada bunga-bunga bakung kayaknya ya kalau bahasa Indonesianya. Itu bunga narsis namanya guys kalau bahasa Belandanya. Ini jadi dekat sekolahnya tuh ada danau gitu guys. Tuh, ada danau. Dan itu juga ada kanal di situ. Ada, ini semua apartemen, pemukiman padat ya guys di Belanda guys tuh. Ya. Oke. Tuh orang-orang tua udah pada nunggu guys, tapi aku nunggu di sini aja lah ya. Nah, aduh mataharinya mencenter banget guys. Oke. Aku ceritanya gimana nih ya, megangnya gak enak banget. So, teman-teman, di Belanda itu kalau kita hamil gitu ya, kita tuh langsung
dialihkannya ke bidan guys, bukan ke dokter langsung, kecuali yang ada komplikasi, ada kondisi khusus, itu baru ke bidan gitu ya, atau ke dokter obgyn gitu teman-teman. Dan ini adalah alat kontrasepsinya. Jadi di Belanda, aku sambil angkat Hasya kali ya. Si anak yang kecil tadi nggak mau ikut guys, dan nggak apa-apa kalau dia stay di rumah, asal dia harus behave gitu, harus nggak boleh berisik, nggak boleh nakal, karena papa mamanya masih kerja gitu guys di rumah. Nah, masalah alat kontrasepsi. Jadi ketika kita melahirkan, mau lahirannya normal gitu ya, aku normal sih kebetulan ya. Jadi seminggu setelah melahirkan itu biasanya abis kita melahirkan tuh bidan datang ke rumah guys, buat check up apa kabar, gimana kondisi kita, gimana kondisi bayi kita. Walaupun nanti tuh setelah melahirkan tuh biasanya langsung ada yang namanya kramzorg atau pelayanan setelah melahirkan, perawat gitu, tapi bukan bidan ya, yang kita bayar untuk ngerawat bayi kita selama 5-10 hari pasca melahirkan gitu teman-teman. Nah terus udah gitu bidan itu nelpon dari seminggu setelah pasca lahiran, dia bilang, kamu udah pikirin alat kontrasepsi apa yang mau kamu punya? Bayangin guys, masih berdarah-darah, masih bengkak itu vagina, yang ada jahitan masih boncos jahitannya gitu ya. Udah ditanyain mau kontrasepsi apa gitu. Terus aku bilang, aku gitu kepikirannya mau spiral, aku bilang gitu kan, aku mau IUD atau spiral gitu. Oke, tapi kalau spiral setelah melahirkan normal itu bisanya minimum 3 bulan setelah melahirkan, katanya gitu guys. Oke, nah terus waktu itu kan aku setelah lahiran 5 minggu aku berdarah gitu ya, kayak mens. Terus abis itu berhenti 3 hari, minggu depannya berdarah lagi 3 hari, 4 hari, sampai ke minggu ke-8 guys. Jadi 4 minggu berturut-turut aku masih keluar darah di luar darah nifas ya. Sampai aku check up ke dokter, ke rumah sakit, ke spesialis kandungan gitu teman-teman. Aku check up dan udah gitu katanya sih nggak apa-apa, sampai di USG berkali-kali gitu, bukan tanda-tanda ari-ari yang tersisa katanya gitu, ini cuma darah biasa nifas gitu kan. Udah. Nah, karena diperiksa itu aku dikasih pil KB buat apa ya, meregenerasi lagi, buat menstabilkan lagi hormon sama darahnya itu biar berhenti gitu guys. Nah, aku dikasih pil KB khusus menyusui gitu sama dokternya. Itu destraginal atau apa gitu namanya, untuk 3 bulan. Kata dokternya, kalau kamu nanti mau ganti spiral, kamu tetap harus minum pil KB ini beberapa minggu setelah spiral ini dipasang, katanya gitu guys. Tapi spiralnya harus minimum 3 bulan setelah melahirkan ya. Nah, kemarin kan akhirnya aku bikin janji sama dokter di Belanda. Akhirnya aku bilang ke dokter family dokter atau dokter umum, dokter keluarga. Jadi di sini guys, kalau masang alat KB itu dokter umum guys, bukan bidan atau bukan dokter kandungan gitu. Aku telepon, aku mau pasang pil KB dong, aku mau pasang spiral dong, aku bilang gitu kan. Ya udah, gimana kamu? Kayak nanya-nanya gitu guys. Guys, ini kayaknya si anak-anak itu udah pulang deh. Tapi ya udah, gimana? Kamu mau spiral? Terus aku bilang tadinya aku mau spiral yang enggak yang enggak ada hormonnya gitu. Terus dia bilang, guys ini ada angin, aku kayaknya nggak fokus. Ntar dulu ya, anak-anaknya udah pada sekolah guys, udah pada pulang, jadi aku ngejemput mereka dulu, nanti kita lanjutin vlognya, oke? Hey guys, jadi kita baru terusin ya vlog tentang antikonsepsi tadi. Jadi beginilah guys, kalau hidup sama emak-emak, ngobrol sama mama pasti kepotong sama apapun. Dan sekarang udah jam 4 guys, jadi aku kalau hari Jumat ya dari jam 12 sampai jam 5 sore gitu. Anyway, nah tentang antikonsepsi guys atau KB gitu ya. Nah aku minum pil KB untuk 3 bulan. Tapi sebelum bulan yang terakhir ini habis, aku udah bikin janji gitu ke dokter umum. Nah di sini tuh kalau pasang KB itu bukan ke bidan atau ke dokter kandungan guys, tapi ke dokter umum. Cuma dokter umum di sini tuh levelnya sedikit lebih spesialis gitu ya. Terus kemarin udah ngomong-ngomong sama dokternya, jadi harus konsultasi dulu. Nah karena corona, jadi kita konsultasinya lewat telepon aja gitu teman-teman.
Nih, biar lihat Hasya lebih dekat. Ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, pas udah gitu dokternya bilang, emangnya kamu mau antikonsepsi apa? Udah pernah ya gitu? Belum dok, ya tapi saya lihat nih ada kamu pernah minta mau pasang spiral. Iya ya, waktu itu pernah minta resepnya. Iya no. Waktu itu pernah minta resepnya. Iya. Mah. Apa sih Neng? Laper Neng. Aduh guys, baru mau bikin vlog udah dia nangis. Astagfirullahaladzim. Beginilah cobaannya ya kalau kita ngevlog sama anak bayi guys. Hey. Apa sih Neng? Mau nenen mama. Mama aku mau nenen mama. Bilang dong, mama aku mau nenen ya. Rempong ya hidup aku ya guys. Oke, jadi gitu guys. Sampai mana tadi ceritanya, aku suka kelupa potong-potong. Nah gitu. Nah terus kan kayak gitu ya. Waktu itu aku emang pernah mau pasang spiral sebelum aku siap hamil sama Hasya, tapi nggak jadi guys. Makanya data kita nih cuma ada di satu dokter gitu. Jadi di family dokter itu, walaupun kita berobat ke psikolog, psikiater, ke obgyn, itu semua nanti dikirim lagi ke dia. Jadi dia tahu semua yang terjadi di hidup kita gitu teman-teman. Nah dokternya bilang, pas aku tadinya mau spiral yang nggak pakai hormon, aku bilang aku mau spiral yang biasa aja dok, aku bilang gitu kan. Ya, menurut saya sih bagusan Mirena. Dia langsung sebutin mereknya guys, Mirena. Ini panjang amat ya, aku nggak tahu isinya apa. Aduh, aku nggak tahu isinya apa guys. Kita unboxing aja kali ya. Jadi di sini tuh di Belanda, kalau kita ke dokter umum gitu teman-teman, ke dokter family dokter kita sakit nih, ngambil obatnya bukan langsung di tempat itu gitu, tapi di apotiknya gitu teman-teman. Kalau di Indonesia kan rata-rata langsung di kasanya ya, kalau klinik kecil kan langsung ada tempatnya buat ngambil obat gitu. Nah di sini kalau apotik yang nggak satu gedung ya beda lagi tempatnya gitu. Pokoknya apotik itu yang deket rumah kita gitu teman-teman. Kata dokternya gini, pakai Mirena aja, ini ada hormonnya tapi balik lagi tergantung masing-masing tubuh. Ada juga kok wanita yang mens pakai Mirena ini, ada yang mens ada yang enggak, jadi tergantung tubuh kamu reaksinya gimana, katanya gitu kan. Terus gitu, oh ya udah deh aku coba dulu, nanti kalau misalnya nggak cocok baru aku ganti lagi ya, aku bilang gitu kan. Oke, kata dia gitu, nggak apa-apa, yaudah ya saya kirimin resepnya ke apotik, kamu ambil dulu, tapi kamu harus make sure, kamu harus pastiin kalau kamu nggak hamil, itu untuk spiral, kata dia gitu. Terus kan aku bilang gini, dok kalau untuk spiral bukannya kalau di Indonesia itu pasangnya pas lagi mens ya? Iya memang bener sih, karena kan mulut rahimnya lagi agak kebuka, dia bilang gitu, setelah beberapa hari setelah mens, kata dia gitu kan. Tapi karena kamu abis melahirkan nggak apa-apa, bisa dipasang tanpa nunggu mens. Iya kan, soalnya kalau abis melahirkan kan nggak tahu kapan mensnya gitu kan guys. Apalagi menyusui kan, hormon menyusui itu kan bikin kita nggak mens juga gitu teman-teman. Jadi akhirnya tadi aku langsung ke apotek dan ini bayar sendiri. Harganya 146 euro atau sekitar 2,5 juta guys, satu ini. Tapi tadi kata apoteknya kalau aku ikut asuransi yang coveringnya paling tinggi, aku bisa coba untuk reimburse ke asuransinya, mungkin nanti dibayar sebagian atau dibayar full gitu. Nah aku kebetulan memang pakai asuransi yang paling tinggi, cuma aku nggak tahu nanti Dennis aja yang coba reimburse gitu kan. Ini aku nggak tahu ya kalau di kalau di Indonesia spiralnya pakai apa ya guys ya, mereknya ya Mirena juga atau ada yang lain. Ini produknya dari Bayer. Kita unboxing guys, kalau orang-orang unboxing tas mewah, aku unboxing alat spiral. Ini ya, fotonya ada yang ini. Iya Syah. Kita buka aja, nggak apa-apa nih kita buka.
aku gini, kata petugas apoteknya, ini dosisnya tinggi katanya gitu. Kelihatannya juga gede tapi alatnya kecil banget kok kata dia gitu. Oh ternyata gini loh guys. Aduh aku takut deh bukanya. Iya nak. Nah, ini aku baru bikin janji sama dokternya bulan depan, minggu depan ya guys, hari Rabu pas aku libur kerja. Oh ini guys, serem amat ya. Kok panjang banget ya guys, astagfirullahaladzim. Masukin ke aku ini kayak gini lihat tuh. Panjang banget alat spiralnya. Jadi spiralnya yang dipasangin yang ini ya bun, tuh lihat tuh. Ya. Jadi kayak gini. Nah, terus kata dokternya juga gini, 1 jam sebelum kamu ketemu aku, kamu harus minum paracetamol ya, painkiller 1000 mg gitu guys, katanya gitu. Aku bilang oke, itu buat meredam rasa sakit. Nanti juga setelah pasang kalau kamu masih ngilu, kamu minum lagi kata dia gitu. Cuman sih kalau aku ya kayaknya udah ngerasain ngelahirin bayi segede gini guys, 4 kilo 3 ons. Alat segitu nggak ada apa-apanya ya. Gitu. Terus akhirnya iya nak. Terus udah gitu akhirnya tadi aku juga ini beli test pack. Walaupun aku yakin sih kayaknya aku nggak hamil deh. Tapi untuk memastikan ya bun, sehari sebelum aku ke dokter ini aku harus test pack dulu. Dan ini aku beli yang murah aja guys, dua alat tes ini cuman 5 euro atau 85.000. Karena aku waktu hamil Hasya, aku beli alat test pack yang mahal tuh guys, yang clear blue yang ada digital, yang hamil atau tidak hamil gitu. Kalau ini kan gak niat ya guys, biarin yang murah aja lah gitu teman-teman. Nah, terus sebelum aku hamil Hasya itu aku juga ya dibilang KB-an gitulah guys, ditahan-tahan gitu ya. Aku pakai kondom gitu, Dennis yang pakai maksudnya ya, pakai kondom. Kadang pakai kadang enggak guys. Kalau enggak ya ilmu kalau udah dewasa ya bisa di luar gitu kan ya. Tapi keseringan pakai pengaman. Terus juga alat kontrasepsi di sini sih rata-rata orang pil, kalau nggak spiral ya. Kalau anak masih remaja gitu biasanya pakainya pil guys. Jadi di sini ini anak-anak cewek kalau udah pada mens, mereka langsung dibawa ke dokter umum itu, ke family dokternya untuk dikasih pil KB guys. Karena di sini kan pergaulannya bebas ya. Jadi lebih baik pergaulan bebas tapi nggak hamil duluan gitu guys intinya. Aku sih ada setuju ada gak setujunya ya, karena aku punya anak perempuan guys, ya Allah ya kan. Jadi kalau temen aku ada orang Indonesia, anaknya mens gitu, dari umur 12 tahun kan anak sini udah pada bisa mens ya. Terus aku nggak mau anakku udah kasih pil KB, ya kali anak umur 12 tahun minum pil KB gitu kan. Cuman akhirnya dia dapat lagi info sama temennya gini, kalau anak lu udah mens nggak apa-apa, jangan pakai pil KB dulu, kecuali kalau dia udah punya pacar lebih dari 3 bulan, berarti kan udah serius katanya gitu kan. Oh iya bener juga ya. Terus maksudnya gimana kalau 3 bulan? Ya berarti kan lu nggak tahu anak lu udah bisa ngapa-ngapain aja. Aduh ya juga sih, tapi ya udahlah. Nah akhirnya adalah di saat anaknya tuh udah punya pacar serius guys. Ya nggak serius, maksudnya lebih dari 3 bulan, berarti kan udah intens gitu lah ya pacarannya. Udah main ke rumah masing-masing, main ke kamar guys, ya Allah. Terus kadang dia juga deg-degan, anak gue kata gitu ya. Terus kadang dia iseng ya guys, nanya gini, kamu udah ngapain aja? Ya lama pakai ditanya segala. Kayak nggak tahu aja. Kayak nggak tahu aja sih mah, namanya anak muda kata gitu. Ya udahlah oke. Kata gitu guys. Jadi aku udah ngomong sama Dennis gini, aduh nanti kalau Hasya udah mens gimana ya, masa baru mens dia kasih pil KB. Karena aku bilang gitu. Kata Dennis, kamu jadi udah mikirin sampai ke situ? Iya kan anak aku perempuan. Aku bilang gitu. Aku bilang gitu guys. Ya biarin lah, kalau dia mau pacaran sama pacarnya juga biarin aja, kata Dennis gitu. Ya susah lah guys, ya namanya 2 budaya yang berbeda gitu teman-teman. Jadi di sini kalau anak cowok biasanya ya pakai pengaman, kalau anak ceweknya gitu ya pakai pil KB atau pakai spiral gitu guys. Adik ipar aku aja pakai spiral guys.
Padahal dia belum nikah ya, tapi dia udah punya pacar. Dan dari musim panas tahun kemarin tuh dia udah tinggal bareng gitu sama pacarnya gitu teman-teman. Ya gitulah guys ya, beda negara, beda budaya gitu. Ada juga sih kayaknya teman-temannya Dennis tuh pakai susuk hormon yang ditanam di sini guys, di tangan gitu, ada juga. Kayak gitu, sekian. Aku bingung mau ngomong apa lagi. Intinya aku masih kerja ini, jadi aku ngevlog sambil kerja gitu, karena kan anak-anak main, aku ngapain ya ngeliatin anak aku doang gitu kan. Mendingan aku sambil bikin video gitu, berkarya gitu ya bun. So thanks for watching guys. Ini tentang sekedar ilmu per-KB-an di Belanda. Jadi kalau kamu prefer KB yang mana nih, dan kalau kamu punya pengalaman tertentu atau enggak tentang kayak hormonnya jadi berubah, apa jadi mood swing setelah pakai KB tertentu gitu. Tapi menurut aku sih sebenarnya yang paling aman itu kondom ya, karena kan nggak mengandung hormon apapun gitu. Cuman mungkin gak enaknya ya, kayak ada di pikiran kita kayak ada ngeganjel gitu, masa disarungin gitu ya kan. Tapi kalau udah biasa mah ya nggak apa-apa juga kali enakan pakai kondom ya sebenarnya. Gitu ya guys ya. Aku ini juga baru pertama kali, dan nanti kalau ada sesuatu yang terjadi bakalan aku update juga di vlog gimana rasanya gitu teman-teman. Maksudnya gimana rasa pas dipasangnya sama gimana efeknya, karena kan ini pakai hormon gitu ya, apa yang terjadi di diri aku, di tubuh aku gitu guys. Thanks for watching. Kalau kalian ada pertanyaan, sekali lagi tolong share pengalaman kalian di bawah. Bisa juga DM aku di Instagram. I see you guys in my next video. Bye bye. Tot ziens.